Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan tugas yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik sesuai dengan modul 2.3. Di mana untuk kesempatan ini saya yang akan menjadi observer dan yang akan menjadi coach adalah Bu Rini dan yang akan menjadi coachee adalah Bu Sri Mulyati. Untuk itu kita akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Untuk kesempatan ini Bu Rini akan menjadi seorang coach ya. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya, Bu, deg-degan, Bu. Ya, untuk proses coaching nanti saya akan menjadi pengamatnya ya. Bu Rini boleh ya? Ya, mana, Bu? Boleh. Sebelum nanti juga melakukan coaching ini, nanti ada sesuatu yang akan kita diskusikan terlebih dahulu dengan Bu Rini terlebih dahulu ya. Pada kegiatan ini juga seorang coach dan seorang coach juga saya akan amati dan saya akan nilai sesuai rubrik penilaiannya untuk rubrik penilaian coachnya. Apakah nanti seorang coach sudah bisa menjalankan sesuai dengan alur tirta, yaitu sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga apakah nanti seorang coach sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apakah seorang coach juga nanti bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachee. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rini. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Rini? Saya ini ingin dikembangkan gitu ya, kompetensi yaitu pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Ya, kenapa Ibu ingin mengembangkan 2 kompetensi tersebut? Ya, karena pendengaran yang aktif itu, jadi saya itu harus benar-benar bisa mendengarkan atau mendapatkan kata kunci dari coachee gitu. Kemudian dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi saya itu takut gitu ya, takut terbawa saya memberikan juga solusi karena kan coach seharusnya kan coach itu kepada coachee hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing gitu agar si coachee ini mendapatkan solusinya dengan sendiri gitu. Iya, jadi nanti yang saya akan fokuskan itu dua-duanya tadi untuk mendengar aktif sama pertanyaan berbobot, atau mau salah satu khusus misalkan pertanyaan berbobot. Apa yang harus saya amati yang lebih jelas lagi? Mungkin dengan ini pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena itu saya emang sangat berat sekali gitu lakukan. Iya. Bagaimana penilaian Ibu terhadap coach kegiatan coaching ini yang akan kita kembangkan kali ini? Penilaian saya mungkin dengan saya dengan melakukan coaching ini saya bisa gitu menerapkan 3 gitu, yaitu menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kepada coachee.
Iya. Apa harapan dari Ibu Rini untuk kegiatan Observer kali ini? Ya, harapan yang paling saya harapkan yaitu saya bisa melakukan, coaching, menggunakan alur Tirta dan juga, 3 kompetensi sebagai coach, gitu. Baik, itu saja, pertanyaan, sebelum, kegiatan coach, yang akan Ibu Rini dan Ibu Sri laksanakan. Untuk itu saya persilahkan untuk melakukan kegiatan, coaching tersebut. Ya, terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Malam juga, Ibu. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Kalau kabar saya itu sangat baik ya, Bu ya. Sangat baik sekali untuk malam ini. Alhamdulillah, dengan senang hati ya, Bu ya, saya mendengarnya. Bagaimana, Bu? Apakah ada keluhan gitu? Sepertinya ada, apakah ada yang ingin dicurhatkan oleh Ibu untuk malam ini? Iya, betul, Bu. Tapi sebelumnya apakah saya tidak mengganggu waktu Ibu? Oh, tidak, sangat tidak, saya sangat bisa gitu, tidak mengganggu, apa namanya, tidak mengganggu. Mari kita, melakukan coaching hari ini gitu. Silakan, Bu, kalau mau Ibu Baik, Ibu, curhat. terima kasih sekali, atas waktunya. Saya sangat senang sekali, ternyata Ibu meluangkan waktu untuk saya. Sebenarnya saya itu, dari kemarin ingin sekali, curhat terhadap Ibu gitu. Karena, sebetulnya di kelas itu saya sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang sepertinya adalah hal sepele, tetapi itu sangat mengganggu dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya, saya dengan senang hati, Bu, ya, mendengarkan curhatan dari Ibu. Nah, coba Ibu ceritakan, apa yang Ibu rasakan saat ini, Bu? Mmm, begini ya, Bu, ya. Di dalam kelas saya itu ada atau sering saya menemukan anak-anak yang masih saja belum mengenali huruf atau mereka menulis huruf dan angka itu terbalik gitu seperti itu, Bu. Padahal, kita kan sudah belajar itu dari mulai pertengahan bulan Juli ya sampai sekarang sudah habis bulan Agustus dan di awal September gitu. Seharusnya hal itu tuh sudah Eee, tidak saya temui gitu, tapi ternyata untuk tahun ini, saya masih menemui hal itu gitu di kelas saya. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ya, Bu, ya? Saya ingin gitu ya, malam ini saya eee, meng mengobrol dengan Ibu itu saya ingin mendapatkan solusi dari apa, permasalahan yang sedang saya hadapi gitu, Bu. Ya, ya, Bu, mudah-mudahan pertemuan, kita kali ini mendapatkan solusi terbaik, dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau seperti itu, apa hambatan siswa yang belum, lancar membacanya dan juga menulis, dengan terbalik gitu, Bu? Iya itu, hambatan yang saya temui di kelas itu, mereka itu tidak akan pernah bisa memulai pembelajaran jika, kalau belum mengenal huruf dan atau menulis huruf terbalik, masih terbalik atau angka masih terbalik, seperti itu. Jadi, kendalanya ya memang di situ, Bu, gitu, seperti itu. Jadi mereka itu masih ada siswa atau beberapa siswa yang belum mengenal huruf dengan baik gitu, seperti itu, dan menulis pun kadang terbalik. Kalau seperti itu, Bu, permasalahannya bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut, Bu? Sejauh ini sih saya masih mendekati mereka secara, personal gitu. Apa sebenarnya yang menjadi hambatan mereka gitu? Apakah memang masalah motorik
atau memang masalah apa ya, semacam pengetahuannya atau memang belum tahu atau mengidentifikasi dari mana mereka sebenarnya datang gitu. Apakah dari rumah tangga, ataukah dari sekolah, ataukah dari TK, ataukah dari PAUD, dan bagaimana cara mereka belajar dengan saya gitu. Mungkin saya masih apa mengenali kebutuhan siswa tersebut gitu. Apa sih sebenarnya yang mereka perlukan itu gitu. Jadi sejauh ini saya masih masih mengobservasi gitu. Apa sebenarnya yang mereka temui gitu di kelas saya seperti itu. Selain pendekatan individu juga saya itu apa melakukan permainan edukatif tentang angka atau huruf. Saya mencetak huruf-huruf atau angka-angka menjadi bentuk-bentuk lucu gitu ya agar mereka tertarik terhadap objek tersebut gitu dan mereka itu mudah-mudahan dengan dibuatkan seperti itu mereka bisa hafal gitu. Oh iya, ini bentuk huruf huruf A itu seperti ini madepnya ke sini gitu. Jadi mereka tidak terbalik dan saya buat itu besar-besar bisa dibuat untuk permainan atau misalnya dibuat untuk diwarnai seperti itu, Bu. Selain itu juga masih ada hal-hal yang saya lakukan gitu. Ya. Nah, kalau menurut Ibu keberhasilan anak tersebut ada di nomor berapa ya Bu ya? Kalau saat ini sih untuk anak tersebut, saya itu merasa bahwa saya itu belum berhasil gitu. Kalau misalnya rentangnya 1 sampai 10 gitu, saya itu masih berada di 5 lah Bu, masih di 5 gitu untuk anak-anak tersebut, untuk anak-anak yang itu gitu. Seperti itu. Nah, Ibu ingin mengharapkan anak tersebut ada di nomor berapa ya Bu ya? Saya mengharapkan saya itu berada di rentang 8 gitu Bu. Ya. Agar anak-anak tersebut itu memang layak atau bisa untuk belajar bersama dan bisa belajar bersama-sama saya dan anak-anak yang lain seperti itu. Sementara anak-anak yang lain sekarang itu mereka itu sudah ada yang mencapai angka 100 gitu untuk kompetensi di situ ya, untuk kompetensi di pengenalan huruf dan menulis huruf dan angka gitu seperti itu. Ya. Jadi yang beberapa ini masih tinggal gitu seperti itu. Ya Ibu, bagus sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan setelah dari rencana Ibu tadi? Mungkin ya Bu ya untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan di kelas itu yang paling pertama itu adalah latihan yang konsisten. Saya tidak akan berputus asa untuk mengajak mereka berlatih setiap hari gitu ya. Untuk berlatih meskipun misalnya mereka itu saya ajak berlatih paling lama 10 menit dan paling sedikit itu 5 menit dalam sehari untuk berlatih mengenal huruf dan angka seperti itu. Lalu yang kedua, saya itu akan membuat model-model pengenalan huruf gitu untuk dikenalkan kepada mereka gitu melalui gambar atau misalnya eh, apa ya bahan-bahan untuk menggambar atau mewarnai mereka dengan pemodelan seperti itu. Lalu yang ketiganya mungkin nanti saya akan membuat kartu-kartu angka atau misalnya kartu-kartu huruf agar mereka bisa bermain dan bisa menyusun huruf itu gitu. Mungkin misalkan mereka bisa menyusun huruf dari A sampai Z misalnya seperti itu Bu. Untuk itu baru rencana saya gitu seperti itu Bu. Ya, sangat bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Kemungkinan komitmen ini Ibu akan dilaksanakan kapan ya Bu ya? Mungkin secepatnya Bu, setelah saya melakukan ini dengan Ibu dan saya menjadi tahu itu hal-hal apa saja yang harus saya lakukan dan saya akan melakukan ini secepatnya seperti itu Bu. Nah, siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan Ibu ini Bu?
yang saya akan libatkan di sini terutama yaitu orang tua gitu, karena saya sangat membutuhkan dukungan mereka eh, untuk melatih kemandirian anak-anak tersebut gitu. Bisa jadi mereka itu memang harus butuh dukungan dari orang tua dan juga saya misalnya untuk melakukan hal tersebut. Saya akan meminta kepada mereka untuk tidak selalu membantu gitu. Mungkin saja itu juga efek dari mereka selalu dibantu oleh orang tuanya. Ya, sangat luar biasa ya Bu ya. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Memang harus seperti itu gitu ya. Sepertinya Ibu ini sudah menemukan solusi supaya peserta didik Ibu itu tidak ketinggalan pelajaran ya Bu ya. Supaya bisa membaca, menulis juga berhitung juga di kelas Ibu. Ya sudah, Ibu ini memang hebat sekali. Ibu pasti bisa ya. Mudah-mudahan Ibu dengan semangat lagi mengajar siswa-siswa di kelas Ibu. Baik, Ibu, terima kasih sekali sudah mau mendengarkan curhatan saya, sudah mau diajak berbicara dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu. Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita hari ini Ibu mendapatkan solusi yang baik gitu ya. Dan juga alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusinya dari permasalahan Ibu, dan Ibu juga harus semangat ya Bu ya. Semangat karena waktunya ini sudah mepet ya Bu ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rini, bagaimana perasaan dan kesan-kesannya setelah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Sri? Perasaan saya ya sangat lega karena saya sudah melakukan coaching ini dengan lancar. Namun ya karena saya selalu ini ya Bu, selalu gugup gitu ya Bu ya. Jadi agak belepotan juga gitu menanyakan kepada Ibu Sri. Iya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh ya Bu Rini ya? Ya silakan Bu. Selain tadi perasaan gugup, perasaan apa lagi? Selain perasaan gugup, mungkin juga saya sangat lega gitu ya. Kemudian saya juga mungkin masih kurang dalam mendengar yang aktif juga. Ya, tadi sebelum melaksanakan kegiatan coaching, kita kan melaksanakan pra observasi dulu ya, di mana tadi yang ingin dikembangkan oleh kompetensi Bu Rini itu ada 2 ya, yang mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tetapi tadi yang ingin ditekankan kembali itu ya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi ada beberapa yang saya amati dari Bu Rini. Yang pertama itu untuk 3 kompetensi itu yang pertama pasti itu ya sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian tadi juga sudah melaksanakan alur dikta dengan baik. Untuk tujuannya tadi juga sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian identifikasi juga sudah, rencana aksi juga sudah, kemudian untuk tanggung jawab juga sudah. Jadi kalau menurut saya sebagai observer, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan atau ditanyakan oleh Bu Rini itu sudah baik. Kemudian tadi juga Bu Rini juga sudah mendengarkan dengan rasa, sehingga tadi Bu Sri dengan nyaman mencurahkan isi hatinya kepada Ibu Rini.
Kemudian tadi juga Bu Rini bisa menggali gitu ya, menggali ide-ide yang disampaikan oleh Bu Sri dengan baik. Kemudian bagaimana pendapat Ibu Rini setelah mendengar pendapat dari saya? Alhamdulillah Bu, dengan senang hati ya Bu ya, karena saya kira saya itu masih ada kekurangan gitu. Tapi alhamdulillah dengan penilaian dari Ibu, saya sudah melakukan dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci juga. Saya sudah bisa dengan mendengarkan yang aktif dengan rasa gitu Ibu Sri dengan nyaman. Saya kira saya takut Bu Sri itu kebingungan gitu dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya gitu Bu. Ya, kalau untuk rasa gugup, lupa itu manusiawi, Ibu ya. Iya. Saya juga biasa kalau pertama itu suka gugup, tapi Ya. tadi setelah ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya lihat Ibu ini percaya diri, kemudian memberikan rasa nyaman kepada Bu Sri sehingga Bu Sri bisa mengeluarkan ide-idenya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Rini selanjutnya apa? Mungkin tindak lanjutnya saya akan terus belajar gitu sebagai koci. Saya juga harus bisa melakukan mendengar yang aktif, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot lebih gitu lagi. Iya, jadi untuk kegiatan observer yang kita lakukan sama-sama, apakah untuk kedepannya udah terbayang oleh Bu Rini? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit terbayang walaupun saya ini hanya baru kedua kali ya Bu ya kita melakukan praktek ini gitu. Iya, jadi supervisi dari keseluruhannya yang saya bisa amati tadi bahwa Bu Rini sudah menyampaikan atau sudah menjalankan sebagai seorang coach yang baik, yang sudah sesuai dengan alur tirta juga, dengan rasa, kemudian Bu Rini juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk ke depannya kita sama-sama berlatih Bu ya, baik Bu Rini, baik saya, kita berlatih sama-sama untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya koci atau misalkan rekan sejawat kita yang curhat kepada kita bisa nyaman, bisa mengeluarkan isi curahan hatinya, dan juga bisa menggali ide-idenya sehingga koci itu nyaman, apa yang kita sampaikan juga dimengerti. Baik, itu saja yang hasil dari supervisi untuk kegiatan coaching kali ini. Terima kasih kepada Bu Rini sebagai coach dan Bu Sri sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.